pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4391-4393 Bab 4391 Genoside. Bab 4391 Penghancuran. Apa yang disebut pertempuran Lik mungkin akan berkembang menjadi pertempuran keinginan, dan Hou Yi sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah 12 penyihir leluhur mengetahui kemampuan khusus dari Zutian Star Fighting Array, dia pasti akan bersatu dan bertarung dengan semua kekuatannya melawan monster Rache untuk merebut Zutian Star Fighting Array. Entah itu 12 penyihir leluhur dari suku penyihir atau Kaisar Timur Jun yang mengaku sebagai Kaisar Surga, untuk mencapai posisi dewa sejati, dia akan melakukan apapun, bahkan jika dia menganggap kelahiran dan kematian dunia abadi dan kelangsungan hidup semua makhluk sebagai taruhan. Hou Yi menghela nafas secara diam-diam, tahu sudah lama sekali, mengapa dia harus menceritakan rahasia pertempuran bintang Zoltian. Lebih baik kabur dengan Shen Siwei, hindari perselisihan ini, tunggu sampai kekuatan ras penyihir dan ras monster dikalahkan, lalu pikirkan bagaimana cara membongkar Zutian Star Fighting Array. Tepat ketika Hou Yi menyesalinya, dia mendapat kabar dari Yao Su. Di Jun benar-benar mengeksekusi Shen Siwei. Setelah mendengar berita tersebut, Hou Yi dihantam oleh 5 petir, benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan menyusup ke wilayah Yao Su sendirian untuk memeriksa berita tersebut. Setelah banyak penyelidikan, diketahui bahwa meskipun Shen Siwei dieksekusi, roh itu disegel oleh Dijun di kuil Matahari Agung. Selama jiwa itu abadi, pada akhirnya akan ada kesempatan untuk menyelamatkan Shen Siwei. Setelah kembali ke kuil klan penyihir emas, Hou Yi memulai retret panjang dengan alasan mempelajari misteri. Baru setelah pertempuran menentukan terakhir dari Perang Lik, Hou Yi meninggalkan bea cukai dan memohon kepada leluhur untuk menerima darah asli dari penyihir leluhur. Nenek moyang percaya bahwa Hou Yi dapat memainkan peran kunci dalam Perang Lik, jadi dia memberikan darah asli penyihir leluhur kepada Hou Yi dan memilih Hou Yi sebagai kepala penyihir hebat. Pada saat itu, kekuatan tempur Hou Yi hampir mencapai level 12 penyihir leluhur, dan 12 penyihir leluhur secara alami tidak keberatan, dan dia juga menganugerahinya busur dewa menembak matahari, harta karun klan penyihir. Dalam pertempuran terakhir dengan klan monster, Hou Yi memanfaatkan pertempuran antara 12 penyihir leluhur dan Kaisar Timur Jun, dan menyelinap ke kuil matahari besar, mencuri jiwa Nyonya Suci Siwei, dan menerima darah asli dari penyihir leluhur dengan penyihir leluhur. Merombak tubuh Shen Siwei dan membuat tubuhnya abadi selamanya. Manusia tidak sebaik langit setelah Hou Yi mengusir Siwei yang belum terbangun, 12 penyihir leluhur dan Kaisar Timur Jun mati bersama, dan formasi Zhou Tianxingdo akhirnya dihancurkan. 10 lampu kubah langit berbintang turun dari langit, cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia peri. Untuk menyelamatkan dunia abadi, Hou Yi menembak jatuh 9 kubah cahaya. Sinar cahaya terakhir dihalangi oleh Dewi Penyihir Nuwa, dan banyak penyihir hebat dan Kaisar Iblis yang dipimpin oleh Xingtian. Keagungan cahaya kubah yang tersisa masih membagi dunia menjadi 10, tetapi dunia abadi hampir tidak didukung, dan tidak sepenuhnya dihancurkan oleh cahaya kubah. Dan Hou Yi, yang menghabiskan semua vitalitas dan kekuatan sucinya, benar-benar jatuh menuju kematiannya. Xingtian melihat mayat kakaknya, merasakan perasaan lega di hatinya. Anak terpilih ini yang seharusnya tidak hidup di dunia akhirnya mati. Xingtian tersenyum, dan keengganan dan kecemburuan jangka panjang tampaknya telah dilepaskan. Hidup adalah kemenangan. Hou Yi meninggal dan selamat, membuktikan bahwa dia telah melampaui Hou Yi dan menggantikannya sebagai seorang jenius yang unik di dunia. Setelah tawa Xingtian ditekan, perasaan hampa yang tak terlukiskan lahir di hatinya. Bahkan jika Hou Yi mati, dia tidak akan bisa mencapai alam yang sama dengan Hou Yi. Xingtian mengerti betul bahwa itu adalah area yang mungkin tidak bisa dia sentuh selama hidupnya. Untungnya, sekarang 12 penyihir leluhur sudah mati, Kaisar Timur Jun sudah mati, dan Hou Yi juga sudah mati. Kecuali Dewi Penyihir Nuwa yang nyaris tidak bisa melawannya, tidak ada dao leluhur Tianzun lain yang bisa menandinginya. Tetapi saya memiliki waktu yang tidak terbatas untuk melatih diri saya sendiri, dan suatu hari saya benar-benar dapat melampaui Hou Yi. Namun, saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Setelah cahaya langit berbintang mengikis dunia abadi, energi ruang dan waktu turbulensi yang tak terhitung jumlahnya tetap ada. Energi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari dunia abadi diintegrasikan ke dalam tubuh semua makhluk seperti angin yang meresap, yang dapat menyebabkan semua makhluk mempercepat penuaan mereka. Bahkan jika itu sekuat dao leluhur Tianzun, itu tidak bisa kebal terhadap energi ruang dan waktu seperti ini yang mirip dengan kutukan. Kecuali ia dapat sepenuhnya menyerap atau melarutkan energi ruang waktu yang telah menyerang tubuh, penuaan tubuh dan jiwa tidak dapat dibatalkan. Tetapi memikirkan melakukan ini, satu-satunya cara untuk memahami hukum ruang dan waktu sangatlah cerdas. Sejak kematian Kaisar Timur Jun dan 12 penyihir leluhur, tidak ada biksu di dunia abadi yang dapat mencapai tingkat ini, dan semua makhluk hanya dapat menyebabkan kematian yang layu di area yang luas.
Semakin kuat makhluk itu, semakin besar serangan balik dari ruang dan waktu. Hanya beberapa tahun kemudian, semua penyihir hebat kecuali Nuwa sudah tua dan duduk. Kaisar iblis ras iblis yang masih hidup juga tidak luput, dan segera mati satu demi satu. Sejumlah besar orang Wu meninggal karena usia tua, dan menurut kecenderungan ini, mereka akan punah dalam waktu 100 tahun. Untuk menemukan metode penyelamatan, Nuwa meninggalkan klan penyihir dan menghilang. Xingtian mendukungnya selama beberapa tahun karena usianya yang masih muda. Beberapa tahun kemudian, tubuh fisiknya juga mulai menua. Melihat bahwa dia semakin tua dari hari ke hari, Xingtian sangat tidak mau, dan dia mencoba berbagai metode. Sangat disayangkan sekeras apapun dia berusaha, bagaimana bersembunyi di berbagai ruang, bagaimana mempelajari hukum ruang dan waktu, dia tetap tidak dapat meringankan penuaannya sendiri. Suatu hari, leluhur iblis dari wilayah iblis menemukan Xingtian, mengklaim bahwa dia memiliki cara untuk mencegah penuaan Xingtian, tetapi dia ingin memberikan Xingtian setengah dari jiwanya, di bawah kendalinya, dan untuk dorongannya. Dengan harga ini, Xingtian bisa mendapatkan kehidupan tanpa batas dan mendapatkan kekuatan abadi. Xingtian tidak tertarik dengan apa yang disebut kekuatan abadi, dia hanya ingin mencapai keadaan Hou Yi dan sepenuhnya menggantikan saudaranya, ini juga merupakan obsesi yang menyiksanya sepanjang hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia tak segan-segan mengorbankan segalanya. Pada akhirnya, Xingtian menyerah berjuang dan menjual jiwanya kepada leluhur iblis dari alam iblis, memungkinkan dia untuk menyuntikkan inti iblis yang sangat kuat ke dalam tubuhnya. Untuk mengaktifkan inti sihir ini, Anda perlu menyerap jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Weixing. Susanyu, hal pertama yang diminta pihak lain untuk dilakukan Xingtian adalah mengorbankan seluruh suku Wu, dan saat mengaktifkan inti sihir, itu juga bisa memperkuat dirinya sendiri. Pada saat itu, kecuali Xingtian, satu-satunya penyihir besar sudah pergi, dan tidak ada yang bisa menghentikan Xingtian. Xingtian, yang penuh dengan darah dan rasa keadilan di masa lalu, kini telah berubah menjadi iblis yang haus darah. Dia mengorbankan seluruh ras penyihir dan melakukan kejahatan pemusnahan. Sejak saat itu, pikirannya telah terdistorsi, benar-benar direduksi menjadi seekor anjing berlari dari alam iblis. Sejak itu, tahun-tahun tak berujung telah berlalu, dan Xingtian yang mati rasa hampir melupakan segalanya tentang menjadi penyihir hebat. Dia melupakan penampilan 12 nenek moyang penyihir dan wajah ayahnya Yi Tianxing. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah penampilan Hou Yi, yang jelas tercetak di benaknya dari awal sampai akhir, berlama-lama seperti kutukan. Saat ini, jiwa Xingtian yang diwarisi oleh Si Feng juga sama. Inilah mengapa dia menjadi sangat bersemangat dan marah ketika dia melihat Landen Shen berubah menjadi seorang pemuda lapis baja yang terlihat seperti Hou Yi. Dalam keadaan kesurupan, Landen Shen seperti embusan angin yang melewati tubuh Si Feng. Pada saat Landen Shen menembak, ruang tampaknya stagnan, Si Feng bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kapak raksasa untuk menangkis, tubuhnya yang besar dan aneh dengan mudah dipotong oleh pedang kayu persik di tangan Landen Shen. Apa? Ada jeritan yang menusuk hati dari mulut Si Feng, dan separuh tubuhnya di bawah pinggang terbang langsung, darah berceceran seperti air mancur, itu mengerikan. Bab 4392, You Have to Think Clearly. 4392 Pembunuh. Saat dia jatuh ke tanah, ekspresi Si Feng menjadi lesu, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah ilusi. Tubuhnya tidak bisa dihancurkan, bagaimana dia bisa dipotong menjadi dua oleh pedang kayu persik yang tak tertahankan. Bukan hanya tubuh fisik, tetapi bahkan tubuh jiwanya dipotong menjadi dua bagian oleh pedang kayu ini, hampir tidak dapat diperbaiki. Jelas itu adalah tebasan yang dilakukan oleh tangan Landen Shen, tapi itu sangat kuat sehingga tidak masuk akal. Ini jelas merupakan keterampilan magis yang di luar akal sehat. Separuh tubuh Si Feng jatuh ke tanah, dan mulutnya meraung dengan panik. Kenapa? Mengapa dia bisa bunuh diri dalam bentuk Soul Saman hanya dengan secercah kemauan? Kecepatan serangan Landen Shen barusan bahkan telah mencapai tingkat distorsi ruang. Dia benar-benar dapat menebasnya dengan ratusan tebasan dalam sekejap, menghancurkannya sepenuhnya. Dan Landen Shen hanya mengayunkan pedang, tindakan penuh belas kasihan dari bawahannya, yang benar-benar merobek harga diri terakhir Si Feng. Rasa tidak sabar dan frustrasi yang kuat akan menghabiskan semua ejekan itu. Bahkan setelah bertahun-tahun tak berujung, tidak ada yang berubah. Bagaimanapun, dia adalah dukun jiwa jelek yang terselubung dalam lingkaran cahaya Hou Yi. Aku membencimu. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Bagian atas tubuh Si Feng berjuang untuk merangkak ke kaki Landen Shen, dan ada lolongan histeris di mulutnya. Saat ini, Landen Shen dikendalikan oleh kemauan Hou Yi. Dia memandang Si Feng di bawahnya dan berkata dengan iba, "Saudaraku, aku tidak mengerti, apa yang membuatmu begitu manik dan marah? Apakah itu hanya karena cemburu? Benci aku? Apa yang kamu kejar dalam hidupmu? Tidak. Jangan tanya lagi." Mata Si Feng hampir terbelah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Landen Shen merendahkan,
menatap Si Feng dengan ekspresi rumit. Apa yang membuatmu mengkhianati klan penyihir? Apa yang membuatmu menelan klan? Dan apa yang membuatmu begitu jelek? Jawab aku, saudara. Aku belum kalah. Setengah dari tubuh Si Feng tiba-tiba melompat, matanya merah, dan dia mengangkat kapak ganda di tangannya dan menebas ke arah Landen Sen seperti anjing gila yang gila. Landen Sen tanpa ekspresi, dan pedang kayu persik di tangannya terayun ringan 2 kali. Seiring dengan distorsi ruang, lengan Si Feng dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang kayu, dan dia terbang miring, sejumlah besar darah menyembur ke segala arah. Apa? Tubuh Si Feng terbang lagi, dengan raungan menyakitkan di mulutnya. Si Feng yang kehilangan lengannya hampir tidak bisa bertarung lagi, trauma ganda pada jiwa dan tubuhnya membuat energi di tubuhnya tidak teratur, dan dia tidak bisa lagi melakukan serangan sihir. Meskipun tubuhnya telah berubah menjadi penampilan ini, Si Feng, yang sedang panik, masih enggan, dan terbang seperti bola meriam, membuka mulut besar dan menggigit bahu Landen Sen. Benar-benar penghinaan, saudara. Landen Sen memandang Si Feng yang tubuhnya sudah hancur, dan ada banyak air mata di matanya, bercampur dengan simpati dan belas kasih yang tak ada habisnya. Diam, jangan bicara lagi. Wajah Si Feng berubah ekstrim, dan penghinaan dan rasa sakit yang ekstrim hampir menelannya. Landen Sen menghela nafas dan berkata, saudaraku, aku sudah mati. Kamu tidak harus dengan sengaja ingin membunuhku. Bahkan jika kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan keji, dalam hatiku, kamu tetap saudaraku. Alasan kamu muncul. Melihatmu, aku hanya tidak ingin melihatmu tenggelam dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Tahun-tahun yang luas telah berlalu, dan tidak ada nilai bahkan dalam hidup dan mati, apalagi sedikit kebencian di hatiku. Bahkan jika Anda dapat menghancurkan keinginan saya, apa gunanya? Emosi Si Feng mencapai klimaksnya, dan dia meraung seperti memilukan, kamu tidak akan pernah mengerti. Setidaknya membunuh keinginanmu, dan menenangkan kebencianku. Apa menurutmu aku benar-benar ingin hidup di dunia, jadi aku memilih untuk mengkhianati jiwaku, tidak ragu untuk mengkhianati klan penyihir, dan menjadi monster yang begitu jelek. Baiklah. Alasan kenapa aku menjadi monster yang menjijikkan dan jelek, dan alasan kenapa aku dipotong menjadi tampilan ini, aku tidak ingin mengaku kalah. Aku hanya ingin menjadi dirimu. Sisa tubuh Si Feng bergetar, dan darah serta air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Mengapa saya telah melupakan segalanya selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak bisa melupakan wajah Hou Yi? Kenapa dia merasa pusing, mual dan mual hanya memikirkan wajah Hou Yi? Mengapa kecemburuan di hatiku, bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, itu tidak bisa dihilangkan sedikit pun? Itu karena Hou Yi secemerlang matahari di dalam hatinya, meskipun dia merasakan panas yang menyengat dari tubuh Hou Yi, dia tetap harus mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, meskipun dia sudah pergi. Obsesi yang terkubur jauh di dalam hati akhirnya terungkap oleh Xingtian. Dia ingin menjadi eksistensi unik seperti saudaranya. Saudaraku, sejak ibuku melahirkanmu, yang disayangi oleh semua dewa, mengapa dia melahirkanku ekstra? Bisakah kau memberitahuku mengapa ini? Si Feng berangsur-angsur menemukan dalam tangisan kotornya sendiri bahwa obsesi terdalam di hatinya ternyata sangat konyol. Sambil menangis dengan sedih, harga diri dan harga diri yang terdistorsi di hati Si Feng benar-benar hancur saat ini. Landen Sen terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan berkata, saudaraku, dalam hatiku, kamu tidak akan pernah menjadi keberadaan yang berlebihan. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak aku bisa menghiburmu, itu tidak ada artinya bagimu. Karena kamu sangat rindu untuk menjadi diriku, kemudian biarkan sinar kemauanku masuk ke dalam jiwa penyihirmu, kau dan aku hidup di dunia. Daripada membiarkan jiwa Xingtian menahan rasa sakit dan siksaan, lebih baik memuaskannya untuk menyelesaikan sumber rasa sakit Xingtian. Si Feng lamban untuk waktu yang lama, kata-kata Landen Sen, seperti yang diharapkan, sebagian besar kebencian di hatinya mereda pada saat ini. Jangan tertawa, sisa tubuh jiwaku yang jelek tidak layak untuk kemauanmu yang bersinar. Daripada memilihku, kamu harus tinggal di dalam tubuh yang terpilih dan membantunya menyelamatkan dunia. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa menurut karakter Hou Yi, dia pasti akan membantu Landen Sen. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya memiliki satu gumpalan kemauan yang tersisa. Itu sama pada siapapun dia. Tetap berada di yang terpilih mungkin dapat menahan krisis untuknya pada saat kritis, tetapi saya harus hanya bergerak dengan tubuhnya. Daripada mengambil waktu aksi sang terpilih, lebih baik bergabung dengan kakakmu, jiwa penyihirmu. Kamu dan aku milik klan penyihir. Setelah kemauanku menyatu dengan jiwa penyihirmu, itu bisa menggandakan kekuatannya dan bisa diperbaiki di saat kritis. Jiwa penyihirmu. Si Feng menertawakan dirinya sendiri, kamu dan aku berada di ketentaraan barusan, kamu sangat mempercayai aku. Selain itu, tuan kedaginganku dan yang terpilih ini kebetulan adalah musuh dari kubu yang berbeda. Kamu harus berpikir jernih. Landen Sen terus terang berkata, saudaraku, ini adalah pilihanku. Saya yakin Anda akan membuat penilaian Anda sendiri.
Bab 4393, Hou Yi and Moon Palace Fairy. Bab 4393 Hou Yi dan Peri Istana Bulan. Si Feng terdiam lama, ekspresinya berubah beberapa kali, penderitaan dan kebingungan. Melihat ke belakang, dia tiba-tiba merasakan betapa lucunya apa yang telah dia lakukan. Hahaha, Xingtian, saya sangat keji dan penuh kebencian, wajah apa yang harus hidup berdampingan dengan Anda? Mengapa Anda tidak membiarkan Anda mengambil tubuh saya sekarang dan membiarkan Anda mengontrol tubuh saya di masa depan, sehingga dapat dianggap memuaskan obsesi seumur hidup jiwa jahat saya? Tiba-tiba, si Feng tertawa, dan tawa itu penuh dengan kesedihan dan rasa sakit. Baru sekarang dia melihat betapa kejam dan tirani dia, betapa sedihnya dia, dan betapa tidak sensitifnya dia. Dia sama sekali tidak pantas hidup berdampingan dengan Hou Yi, meskipun itu hanya sebagian dari tekadnya. Hou Yi sangat mempesona seperti matahari, dan sangat tidak cocok dengan jiwa penyihir jahatnya sendiri. Sensasi panas yang dipancarkan Hou Yi bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, saya sudah mati, tetapi Anda masih mempertahankan Soul Saman. Jika Anda belum sepenuhnya mati, Anda dapat mewarisi keinginan saya untuk hidup. Saudaraku, hadapi kenyataan. Saat kamu mengungkapkan obsesimu, obsesi di dalam hatimu sebenarnya sudah mulai hancur. Daripada tenggelam dalam rasa sakit dan meragukan dirimu sendiri, lebih baik hidup untukku. Saudaraku, meskipun kamu bukan yang terpilih, kamu juga orang dengan nasib yang tidak terduga. Kamu memiliki kemampuan untuk membalikkan jalan surga. Mewarisi kemauan dan hidupku, aku yakin kamu bisa menulis ulang semua ini." Mendengarkan kata-kata Landen Sen ini, si Feng gemetar. "Wariskan keinginanmu. Begitu, jika itu kamu, mungkin saja mengubah segalanya." Si Feng tahu bahwa dia berada di bawah kendali Yuan Shi Tianzun, dan sulit untuk menyingkirkan takdirnya yang telah ditetapkan. Jika itu bisa diintegrasikan dengan tekad Hou Yi, sangat mungkin untuk memecahkan kebuntuan ini. Mengingat waktu era Lik, tidak peduli siapa itu, Hou Yi tidak pernah dikalahkan, dan tidak ada yang pernah menyakiti Hou Yi. Dalam benak Xingtian, adik laki-lakinya adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melampaui 12 penyihir leluhur dan bahkan Kaisar Timur Jun. Meskipun dia tidak pernah melawan yang pertama, Xingtian selalu percaya. Meskipun Hou Yi sekarang hanya memiliki tekad yang tersisa, bagaimanapun juga, adik laki-lakinya adalah seorang jenius yang merongrong akal sehat di dunia. Mungkin dia benar-benar bisa menulis ulang dirinya sendiri, menulis ulang yang terpilih, dan bahkan mengubah nasib dunia peri. Saudaraku, aku telah terjebak oleh obsesi dalam hidupku, seperti orang mati berjalan, aku tidak pernah melepaskan obsesi dan hidup. Bahkan sekarang, obsesi ini mungkin tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Mungkin pikiranku sudah menganggap obsesi sebagai bagian dari hidup. Sekarang kau bersedia bergabung dengan dukun jiwaku, dan biarkan aku mewarisi keinginanmu untuk hidup, obsesi di hatiku pasti akan menghilang perlahan. Setelah kekuatan kemauan Anda diintegrasikan ke dalam Soul Saman saya, Anda juga akan menjadi bagian dari tubuh saya. Setelah Anda dan saya bergabung, saya tidak akan merebut kesadaran Anda. Anda dapat memimpin kapan saja, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk membantu yang terpilih." Setelah si Feng mengetahuinya, dia dengan tenang berkata kepada Landen Sen. Obsesi di hati Xingtian adalah menjadi eksistensi seperti Hou Yi. Jika tekad Hou Yi menyatu dengan Soul Samannya sendiri dan kesadarannya musnah, Xingtian juga akan merasa bahwa dia telah kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Dia lebih bersedia hidup berdampingan dengan Hou Yi dalam arti yang sebenarnya dan merasakan hubungan antara satu sama lain. Meski keinginan semacam ini agak terdistorsi, Hou Yi bisa memahami pikiran kakaknya. Landen Sen mengangguk sedikit, "Saudaraku, saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Karena ini adalah keinginan Anda, saya akan melakukannya sesuai keinginan Anda." Begitu suara itu jatuh, pola Dewa Matahari di tengah alis Landen Sen meledak dengan cahaya keemasan, seperti 10.000 matahari yang terik meledak, langsung menerangi medan perang gurun di penghalang kemauan. Setelah cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Sen Wen benar-benar ekstrim, lingkaran matahari keemasan pecah dari tubuh Landen Sen dan bergabung dengan tubuh Si Feng yang rusak. Setelah matahari keemasan beterbangan, Landen Sen kembali ke tampilan aslinya, berlutut di tanah, terengah-engah, dan otaknya pusing. "Apa?" Dan tubuh fisik si Feng yang bobrok juga mulai berputar dengan keras, berteriak seperti jeritan yang menusuk jantung di mulutnya, seolah-olah dia sangat menderita. Kekuatan kemauan pada dasarnya adalah sejenis kekuatan mental, yang tidak sama dengan jiwa. Namun, kekuatan kemauan yang ditinggalkan oleh Hou Yi sangat kuat, dan mampu menyatu dengan jiwa sisa Xingtian di tubuh si Feng di bawah kendali kekuatan mental yang kuat. Ketika tubuh fisik si Feng dipelintir dan diubah, dia melepaskan sejumlah besar darah, yang saling melengkapi dengan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kemauan Hou Yi, dan terus bergabung, akhirnya berubah menjadi sosok kekar, melayang ke tanah. Sosok itu masih merupakan penampilan si Feng, tetapi di belakangnya muncul hantu muda berbaju besi, itu adalah rasa hormat dari Hou Yi, dan keduanya sepertinya telah bergabung sepenuhnya.
Ketika bayangan Hou Yi dan tubuh fisik Si Feng digabungkan, tubuh fisik Si Feng berubah lagi dan berubah menjadi bentuk fisik Hou Yi. Setelah perpaduan antara kemauan Hou Yi dan dukun jiwa Xingtian, mereka dapat mengubah tubuh dan kesadaran mereka kapan saja. Perubahan luar biasa seperti ini tidak dapat membantu tetapi membuat orang terpesona. Dada Landen Sen tiba-tiba bergetar, dan ada suara seperti lonceng perak dari peri istana bulan. Yi, apa kau tidak punya kata yang ingin kau katakan padaku? Jiwa sisa peri istana bulan yang tertidur di lentera Baolian sudah bangun begitu dia muncul di Hou Yi. Dia tidak ingin mengganggu Hou Yi, tetapi melihat bahwa Hou Yi tidak bermaksud untuk mengenali dirinya sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Xiao Yuer, kuharap kau tidak menyalahkanku. Mendengar suara istana peri bulan, Hou Yi menanggapi dengan malu. Aku hanya memiliki sisa jiwa yang samar, jadi wajah apa yang bisa aku menyalahkanmu? Karena kamu telah meninggalkan secercah kemauan, kamu harus memiliki tujuanmu sendiri, bisakah aku menghentikannya? Peri Yuegong menghela nafas pelan, jejak kesedihan bercampur dalam kata-katanya. Bahkan dengan sinar kemauan keras, Peri Yuegong sangat ingin menemani Hou Yi dan mengisi kekosongan tahun-tahun tanpa akhir di hati ini. Namun, pilihan tekad Hou Yi bergabung dengan sisa jiwa Xingtian. Ini berarti bahwa di masa depan, bahkan tekadnya tidak lagi menjadi Hou Yi yang murni, dan Peri Yuegong hanya merasa sedih dan sedih. Xiao Yuer, selama bertahun-tahun, kau telah menderita. Hou Yi menghela nafas. Yi, jika kau tidak menyelamatkanku saat itu, aku mungkin masih merasa lebih baik. Peri Yuegong memiliki keluhan yang tak terhingga di dalam hatinya. Mendengar suara Peri Yuegong, Hou Yi kesakitan. Dia takut satu-satunya orang yang malu adalah Shen Siwei, yang juga merupakan istana peri bulan. Aku sangat berhutang budi padanya sehingga aku tidak bisa menebusnya. Setelah keheningan yang lama, Hou Yi berkata dengan serius, Xiao Yuer, setelah malapetaka abadi ini selesai, saya akan menemani Anda untuk bereinkarnasi dan dilahirkan kembali bersama. Di kehidupan berikutnya, Anda dan saya akan bertemu dan saling mencintai lagi. Saya berhutang banyak hal kepada Anda di kehidupan ini, dan saya pasti akan bertemu dengan Anda di kehidupan berikutnya. Bayarlah sebanyak mungkin. Ini adalah janjiku padamu.